Saya percaya kita semua pernah mengalami kasih Kristus. Paling tidak satu kali ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasih-Nya sampai ke dalam hidup kita karena Dia telah berkorban bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus berkehendak bukan hanya kita mengalami kasih-Nya saja pada saat kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tinggal di dalam kasih-Nya. Seperti yang Dia katakan di dalam Yohanes pasal 15, kita akan baca ayat 9, 10, dan 17 saja, dikatakan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Artinya apa? Kristus menghendaki kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya seperti Dia tinggal di dalam kasih Bapa. Bagaimana caranya? Dia memberikan pengertian tentang tinggal di dalam kasih itu berbicara bukan hanya sekedar selalu menyembah Tuhan saja, bukan hanya sekedar selalu berdoa saja, bukan hanya sekedar selalu mendengar firman Tuhan saja, tetapi Dia ingin kita tinggal dalam kasih-Nya dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan perintah-Nya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih itu selalu terkait dengan ketaatan. Bukan hanya berbicara tentang perasaan. Bukan hanya berbicara tentang lantunan nada dan lagu-lagu yang kita naikkan yang bertemakan kasih. Tetapi kasih itu selalu terkait dengan ketaatan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lebih spesifik lagi, Yesus menyampaikan bahwa perintah yang mana yang perlu kita lakukan, yaitu perintah mengasihi sesama. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat di sini, kasih itu membawa dampak hubungan kita dipulihkan dengan Bapa. Tetapi kasih itu juga membawa dampak Bapa mempercayakan pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Dia menghendaki supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua cara bagaimana kita bisa tinggal di dalam kasih Kristus dengan mengasihi sesama. Yang pertama adalah kita bisa membagikan kesaksian hidup kita berjalan bersama dengan Kristus kepada orang lain melalui menceritakannya, melalui berbicara kepada mereka. Tetapi yang kedua adalah kita mau belajar meneladankan, melakukan kehendak Bapa, mengasihi sesama kepada orang yang kita kasihi. Supaya apa? Mereka melihat teladan langsung, supaya apa? Mereka mengalami teladan langsung dari kasih itu sendiri. Wah, ini tidak mau begitu mudah, saudara. Karena apa? Kita berhadapan dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam keinginan, dengan berbagai macam situasi. Tetapi disitulah kita diberi kesempatan untuk memaparkan kasih itu secara nyata melalui teladan hidup, perlakuan, perbuatan, pikir, laku, ucap kita. Disitulah kita bisa menyatakan kasih Bapa kepada mereka. Tinggallah tetap di dalam kasih Kristus, lakukan perintah-perintah-Nya, dan kasihilah sesama sebagai ketaatan kepada perintah Kristus. Tuhan Yesus memberkati.